Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Indriani dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang bahaya plagiarisme. Plagiarisme sudah tidak asing lagi di telinga kita di zaman serba modern ini. Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang saat ini memaksa setiap individu untuk menggunakannya. Salah satu dampak penggunaan teknologi yang timbul ialah maraknya pembajakan atau disebut plagiarisme dewasa ini. Tak bisa dipungkiri sebagai manusia, kadang kita lebih tertarik dengan hasil yang lebih baik dengan cara yang instan. Dengan melakukan pembajakan misalnya, seseorang bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang seminim-minimnya. Menurut saya, plagiarisme memang berbahaya, namun bisa juga memberi keuntungan. Segala tindakan plagiarisme sangat bergantung kepada siapa pelakunya, karena tidak semua dari pelaku berniat membahayakan si pencipta karya tersebut. Plagiarisme dapat dilakukan dalam bentuk pembajakan CD atau DVD film, pembajakan buku, pembajakan artikel hasil karya orang lain, dan lain-lain yang notabene sering dilakukan oleh masyarakat. Dan dari beberapa sumber informasi yang saya dapatkan, bahwa plagiarisme digolongkan ke dalam tindakan plagiat apabila yang pertama, mengakui gagasan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang kedua, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebut asal-usulnya. Yang terakhir, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebut sumbernya. Bahaya dan kerugian plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme menghambat kreativitas dan kemampuan individu. Sudah dapat dipastikan bahwa tindakan plagiat menghambat kreativitas pelaku. Yang kedua, plagiarisme merendahkan budaya dan nilai-nilai intelektualitas. Ketika seseorang melakukan tindakan plagiat, dengan tidak langsung ia melanggar kode etik profesinya sendiri. Yang ketiga, dapat dituntut secara hukum. Pelaku plagiat dapat dituntut secara hukum. Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 telah mengaturnya. Yang keempat, karya hasil plagiat tidak akan diakui. Dapat disimpulkan bahwasannya bahaya dari budaya plagiarisme ini adalah kreativitas Anda sendiri tidak akan terasa sama sekali. Bila budaya plagiarisme terus dilakukan, maka daya nalar, analisis, dan kreativitas yang tumpul akan menjadi taruhannya dan bisa berdampak buruk bagi masa depan kita sendiri. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.